Keajaiban Haji dan Umrah, Tariq As-Suwaidan, penerjemah, Umar Mujtahid. Mengapa arah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam? Kenapa sa'i dilakukan sebanyak 7 kali? Mengapa melempar kerikil di jamarat satu persatu? Rahasia apa di balik penyembelihan hewan kurban? Mengapa jamaah haji melaksanakan mabit di Mina terlebih dahulu sebelum wukuf di Arafah? Haji dan umrah adalah ibadah yang harus ditunaikan sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Agar pelaksanaannya mendatangkan kenikmatan dan kehusyukan, maka jamaah haji dan umrah dianjurkan untuk mengetahui hikmah dan rahasia di balik pelaksanaan haji dan umrah. Karena, setiap perintah Allah dan Rasul-Nya pasti mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Di sini penulis menuangkan rahasia-rahasia di balik pelaksanaan manasik haji dan umrah yang akan mengajak pembaca untuk menyelami berbagai keajaiban di balik ibadah haji dan umrah. Dilengkapi dengan tabel praktis prosesi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, menjak buku ini sangat penting dimiliki oleh setiap muslim, khususnya para yan haji dan umrah. Panduan lengkap, makalah tentang haji. Panduan lengkap, makalah tentang haji. Makalah tentang haji merupakan karya tulis ilmiah yang membahas tentang ibadah haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Makalah tentang haji sangat penting karena dapat memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persiapan hingga kepulangan. Makalah ini juga dapat memberikan manfaat praktis, seperti membantu pembaca dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu, makalah tentang haji juga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mendalami ibadah haji dari berbagai aspek. Dalam sejarah Islam, ibadah haji telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, ibadah haji dilakukan dengan cara yang sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, ibadah haji mengalami penyempurnaan dan penambahan tata cara, seperti tawaf dan sa'i. Makalah tentang haji. Makalah tentang haji merupakan karya tulis ilmiah yang mengkaji berbagai aspek haji, seperti sejarah, tata cara pelaksanaan, dan hikmahnya. Aspek-aspek ini penting untuk dibahas karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ibadah haji, sehingga umat Islam dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Sejarah haji, jenis-jenis haji, tata cara haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, hikmah haji, etika haji. Ke-10 aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian ibadah haji yang utuh. Pemahaman tentang aspek-aspek ini sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan haji, karena dapat membantu mereka mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Selain itu, pemahaman tentang aspek-aspek haji juga dapat membantu umat Islam untuk memperoleh manfaat maksimal dari ibadah haji, yaitu menjadi haji yang mabrur. Sejarah haji. Sejarah haji merupakan topik yang penting dalam makalah tentang haji karena memberikan konteks dan latar belakang tentang ibadah haji. Dengan memahami sejarah haji, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul, perkembangan, dan makna ibadah haji dalam Islam. Sejarah haji dapat ditelusuri hingga zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail AS. Ka'bah kemudian menjadi kiblat bagi umat Islam dan pusat ibadah haji. Ibadah haji pada awalnya dilakukan dengan cara yang sederhana, namun seiring berjalannya waktu, ibadah haji mengalami perkembangan dan penyempurnaan, baik dari segi tata cara maupun makna. Pemahaman tentang sejarah haji dapat memberikan manfaat praktis bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dengan mengetahui sejarah haji,
umat Islam dapat memahami makna dan tujuan dari setiap ritual ibadah haji, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih khusyuk dan bermakna. Selain itu, pemahaman tentang sejarah haji juga dapat membantu umat Islam untuk menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ibadah haji, seperti kesatuan, persaudaraan, dan pengorbanan. Jenis-jenis haji. Dalam makalah tentang haji, pembahasan tentang jenis-jenis haji merupakan hal yang penting karena memberikan pemahaman tentang perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan ibadah haji. Pemahaman tentang jenis-jenis haji dapat membantu umat Islam untuk memilih jenis haji yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka. Secara umum, terdapat dua jenis haji, yaitu haji tamatu dan haji qiran. Haji tamatu adalah jenis haji yang dilakukan dengan cara umrah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan haji pada bulan haji. Sedangkan haji qiran adalah jenis haji yang dilakukan dengan cara ihram haji dan umrah secara bersamaan sejak awal. Selain haji tamatu dan haji qiran, terdapat juga jenis haji lainnya, yaitu haji ifrat. Haji ifrat adalah jenis haji yang dilakukan dengan cara ihram haji saja sejak awal, tanpa didahului dengan umrah. Jenis haji ini jarang dilakukan oleh umat Islam karena dianggap lebih berat dibandingkan dengan haji tamatu dan haji qiran. Pemahaman tentang jenis-jenis haji sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dengan mengetahui jenis-jenis haji, umat Islam dapat memilih jenis haji yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Tata cara haji. Tata cara haji merupakan aspek penting yang dibahas dalam makalah tentang haji. Pemahaman tentang tata cara haji sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena dapat membantu mereka mempersiapkan diri dengan baik dan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat. Ihra. Ihra adalah niat dan mengenakan pakaian khusus untuk haji, yang dilakukan di miqat, yaitu batas wilayah yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Ihram untuk haji dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang wajib dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dilakukan dengan berdiri atau duduk di padang Arafah, sambil berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah merupakan sunnah haji yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Mabit dilakukan dengan menginap di Musdalifah, sambil mengumpulkan batu kerikil untuk melempar jumrah. Melontar jumrah. Melontar jumrah merupakan salah satu wajib haji yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Melontar jumrah dilakukan dengan melempar 7 buah batu kerikil ke 3 buah tiang yang disebut jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Memahami tata cara haji secara benar sangat penting untuk melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Dengan memahami tata cara haji, umat Islam dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan syariat. Syarat haji. Syarat haji merupakan salah satu aspek penting yang dibahas dalam makalah tentang haji. Memahami syarat haji sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena dapat membantu mereka mempersiapkan diri dengan baik dan memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji. Islam. Syarat pertama untuk melaksanakan ibadah haji adalah beragama Islam. Ibadah haji merupakan ibadah khusus yang hanya dapat dilakukan oleh umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Balik. Syarat kedua untuk melaksanakan ibadah haji adalah balik, yaitu telah mencapai usia dewasa. Usia balik bagi laki-laki adalah ketika telah mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah ketika telah haid. Berakal. Syarat ketiga untuk melaksanakan ibadah haji adalah berakal.
Orang yang gila atau tidak memiliki akal sehat tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu. Syarat keempat untuk melaksanakan ibadah haji adalah mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kemampuan secara fisik berarti memiliki kesehatan yang baik untuk melaksanakan ibadah haji. Kemampuan secara mental berarti memiliki pemahaman yang cukup tentang tata cara ibadah haji. Dan kemampuan secara finansial berarti memiliki biaya yang cukup untuk berangkat dan melaksanakan ibadah haji. Memahami syarat haji sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga dapat memperoleh haji yang mabrur. Rukun haji. Rukun haji merupakan bagian penting yang dibahas dalam makalah tentang haji. Rukun haji adalah amalan-amalan wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Jika salah satu rukun haji tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Ada 5 rukun haji yang wajib dikerjakan, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Pemahaman tentang rukun haji sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dengan memahami rukun haji, umat Islam dapat mempersiapkan diri dengan baik dan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu, pemahaman tentang rukun haji juga dapat membantu umat Islam untuk memperoleh haji yang mabrur. Wajib haji. Wajib haji merupakan amalan-amalan yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Jika salah satu wajib haji tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, tetapi dikenai dam atau denda. Ihram. Ihram adalah niat dan mengenakan pakaian khusus untuk haji, yang dilakukan di miqat, yaitu batas wilayah yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Ihram untuk haji dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang wajib dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dilakukan dengan berdiri atau duduk di padang Arafah, sambil berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf ifadah dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Sa'i. Sa'i adalah salah satu wajib haji yang dilakukan setelah tawaf ifadah. Sa'i dilakukan dengan berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Memahami wajib haji sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan memenuhi wajib haji, umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga dapat memperoleh haji yang mabrur. Sunnah haji. Sunnah haji adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Meskipun tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk mengerjakan sunnah haji karena dapat menambah pahala dan kesempurnaan ibadah haji. Ihram dari miqat. Sunnah untuk memulai ihram dari miqat yang telah ditentukan, yaitu batas wilayah yang menandai dimulainya ibadah haji. Miqat bagi penduduk Indonesia adalah di Bir Ali atau Zulhulaifah. Tayamum sebelum ihram. Sunnah untuk melakukan tayamum sebelum ihram, yaitu mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau air sangat terbatas. Melakukan salat sunnah ihram. Sunnah untuk melakukan salat sunnah ihram 2 rakaat setelah memakai pakaian ihram. Salat ini dilakukan di luar Masjidil Haram. Mabit di Mina. Sunnah untuk menginap di Mina pada malam tanggal 8 Zulhijjah. Mabit di Mina dilakukan di tenda-tenda yang telah disediakan. Mengerjakan sunnah haji sangat dianjurkan karena dapat menambah pahala dan kesempurnaan ibadah haji.
Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji diharapkan dapat mengamalkan sunnah haji sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga memperoleh haji yang mabrur. Larangan haji. Larangan haji merupakan salah satu aspek penting yang dibahas dalam makalah tentang haji. Memahami larangan haji sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena dapat membantu mereka mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang selama ibadah haji. Larangan berbuat maksiat. Selama ibadah haji, umat Islam dilarang melakukan perbuatan maksiat, seperti berkata-kata kotor, bertengkar, atau berbuat zina. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehusyukan ibadah haji. Larangan membawa barang terlarang. Umat Islam juga dilarang membawa barang-barang terlarang saat melaksanakan ibadah haji, seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, atau senjata tajam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah haji. Larangan berburu binatang. Selama ibadah haji, umat Islam dilarang berburu binatang di tanah haram. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati kesucian tanah haram. Larangan memakai pakaian berjahit. Bagi laki-laki, mereka dilarang memakai pakaian berjahit saat melaksanakan ibadah haji. Larangan ini bertujuan untuk menyamakan derajat semua umat Islam dan menghilangkan perbedaan status sosial selama ibadah haji. Memahami larangan haji sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga dapat memperoleh haji yang mabrur. Hikmah haji. Dalam makalah tentang haji, hikmah haji merupakan aspek penting yang perlu dibahas. Hikmah haji adalah pelajaran dan manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah haji. Memahami hikmah haji dapat membantu umat Islam mempersiapkan diri secara spiritual dan memperoleh pengalaman haji yang lebih bermakna. Pengampunan dosa. Haji merupakan salah satu ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa seorang muslim. Dengan melaksanakan haji dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat, seorang muslim dapat kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Kesatuan umat Islam. Ibadah haji mempertemukan umat Islam dari seluruh dunia dalam satu tempat dan waktu. Pertemuan ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan di antara umat Islam, sehingga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Pengendalian diri. Selama